sih kamu mikir, kenapa kita itu harus kerja? Tentu saja untuk dapat gaji kan? Tapi apakah gaji itu cuma angka pada sudut kertas? Atau ada nilai moral dan martabat manusia di dalamnya? Hari ini kita akan membahas satu kata sederhana, tapi mempunyai banyak makna di dalam setiap pekerja. Apakah itu? Itu adalah ujroh atau upah. Di sini kita akan membahas mengenai apakah itu ujroh dan ada apa dengan ujroh itu sendiri. Selain itu, kita juga akan membahas suatu kasus yang bersinggungan dengan tema yang akan kita bahas saat ini. Kasus ini sempat viral, mungkin kalian sudah melihat atau mendengar di TV atau di koran, yaitu kasus dugaan pelanggaran upah lembur dalam suatu perusahaan, yaitu perusahaan PT Surya Energi Indotama atau biasa disebut dengan PTCI. Sebelumnya, kalian udah tahu nggak sih apa itu ujroh? Coba kita renungkan. Dalam Islam, kerja itu termasuk bagian dari ibadah, sehingga setiap keringat itu pasti ada nilainya. Dengan bekerja, kita akan mendapatkan suatu imbalan yang diberikan atas jasa, manfaat, dan kinerja yang kita lakukan. Imbalan ini biasa disebut dengan ujroh atau upah. Nah, dalam konteks di sini bukan cuma sekedar upah semata, melainkan hak atas setiap orang yang didapatkan setelah melakukan suatu pekerjaan, hak atas usahanya, hak atas waktunya, dan hak atas tenaga yang telah dikeluarkannya. Jadi, ketika ada seorang yang bekerja, lalu dibayar kurang atau bahkan lebih parahnya lagi tidak dibayar sama sekali, maka yang terabaikan bukan cuma hak, tetapi juga rusaknya sebuah keadilan. Kalau kita bicara soal ujroh atau upah, ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Apa sih itu? Yaitu sebuah keadilan yang dimulai dari sebuah kejelasan. Banyak konflik dalam pekerjaan itu bukan karena orangnya jahat, tapi karena aturan mainnya itu nggak pernah dibikin jelas sejak awal. Pertama, transparansi, berapa upahnya, kapan dibayar, dan bagaimana sistem kerjanya. Semuanya harus diomongin di depan, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kesepakatan yang jelas itu seperti fondasi. Nah, kalau fondasinya kuat, bangunannya akan aman. Lalu yang kedua, yaitu upah yang layak. Ujroh itu bentuk penghargaan atas tenaga dan waktu seorang. Jadi, nggak boleh ada yang merasa diperas atau bahkan dirugikan. Kalau kita ingin hasil yang baik, maka penghargaan terhadap pekerja pun juga harus baik. Lalu yang ketiga, adanya kerelaan kedua belah pihak. Akad ujroh itu sah kalau dua-duanya itu setuju tanpa adanya paksaan. Ketika semua dijalankan dengan ikhlas, maka pekerjaan itu akan jadi lebih ringan dan hasilnya lebih berkah. Lalu akad yang tertulis. Banyak orang lupa mengenai hal ini, padahal ini penting banget loh. Dengan dokumen, semua ekspektasi jadi lebih jelas. Misalnya tugasnya apa, durasinya berapa lama, dan targetnya apa. Nah, jadi akad tertulis itu bukan tanda ketidakpercayaan, justru malah sebagai tanda profesionalitas. Dan salah satu hal yang paling ditekankan dalam ajaran kita yaitu jangan pernah menunda upah tanpa adanya alasan yang sah. Bahkan ada hadis yang mengingatkan bahwa berilah upah pekerja sebelum kering keringatnya. Ini bukan sekedar aturan, tapi ajaran moral dalam agama Islam. Jadi kita diminta untuk menghargai jerih payah orang lain, apapun bentuk ujrohnya, seperti uang, barang, dan sesuatu yang disepakati. Yang penting nominalnya jelas dan waktunya yang pasti. Pekerjaan pun juga harus spesifikasi dan batas waktunya jelas. Intinya sederhana, kalau mau hubungan kerja yang berjalan sehat dan rezeki terus mengalir, maka pegang 3 hal ini, yaitu jelas, adil, dan amanah. Karena pada intinya nilai seorang itu tidak hanya dilihat dari bagaimana ia bekerja, tapi juga dilihat dari bagaimana ia membayar apa yang menjadi hak orang lain. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ujroh itu merupakan hak yang harus didapatkan oleh pekerja. Tapi beberapa waktu lalu muncul kabar viral nih, ada karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang bernama PT Surya Energi Indotama mengaku bahwa lemburnya itu tidak dibayarkan. Nah, dari kasus tersebut, pihak Kemenaker pun turun tangan dan menyatakan adanya dugaan pelanggaran. Dan ya, yang jadi pertanyaan saya dalam kasus ini, kalau lembur adalah tambahan sebuah tanggung jawab, tambahan tenaga, tambahan waktu, kenapa upahnya nggak ikut nyusul ya?
Nah, disinilah ujroh diuji, karena udah bukan sekedar hitung-hitungan jam, melainkan ujroh adalah bentuk penghormatan hak seseorang. Kalau seorang bekerja lebih, maka haknya pun harus lebih juga kan? Bayangin aja kalau diminta lembur, pulang malam, dan itu capeknya sungguh-sungguh luar biasa. Pas tapi lihat slip gaji, kok ada yang aneh ya? Wah, nggak beres nih, ada yang salah. Dan ya, benar adanya, jika ternyata dugaan itu benar terbukti. Nah, berarti ada pelanggaran hak pekerja di dalamnya. Dan pelanggaran hak pekerja tersebut berarti pelanggaran terhadap prinsip dengan ujroh. Yang menjadi pertanyaan saya, masalahnya besar bangetkah sampai harus dibahas dalam ini? Jawabannya adalah iya. Karena kita hidup di dunia, di mana kerja itu sebuah kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Nah, pada usia 14 hingga 24 tahun adalah masa ketika kamu mulai kerja, mulai mencoba karir, dan mulai mandiri. Dan kamu harus tahu bahwa sebuah pekerjaan itu mempunyai nilai dari tenagamu yang berharga dan waktumu yang tidak gratis. Semua itu disebut ujroh yang layak. Islam tidak hanya memerintahkan untuk memberi upah, tetapi juga memerintahkan untuk memberi upah tepat waktu dan sesuai nilai kerjanya. Seperti hadis yang telah kita bahas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa upah itu urusan yang serius dan upah itu soal martabat manusia. Jadi, ketika lembur tapi tidak dibayar, bukan cuma angka yang hilang, namun juga ada hak seorang yang dirampas. Nah, sekarang mari kita pikirkan, kenapa ini bisa sampai terjadi? Apakah perusahaan tidak sadar kepentingan keadilan dalam ujroh atau upah? Atau sebenarnya kita sebagai masyarakat masih menganggap bahwa upah itu hal sepele? Kalau kita sendiri sebagai generasi muda nggak peduli sama hal-hal kecil, kayak hak upah, bagaimana kita bisa membangun sistem kerja yang adil? Jadi, di kasus tadi sebenarnya ada hal penting banget yang harus kita renungkan. Karena kalau kita lihat cuma dari lembur yang nggak dibayar, kesannya kan terlihat sepele. Tapi sebenarnya yang rusak itu bukan cuma nominal uang di slip gaji, tapi juga nilai ujrohnya. Pertama, kalau ujroh nggak dibayar sesuai kerja, itu artinya keadilan nggak diterapkan. Ujroh itu kan hak, bukan bonus. Jadi kalau hak itu diambil atau ditunda, ya keadilan ikut hilang. Lalu yang kedua, dampaknya ke kepercayaan. Kan di dunia kerja itu berdiri karena kepercayaan. Kalau pekerja udah nggak percaya sama tempat kerjanya, ya semangat kerja bisa anjlok, motivasi turun, dan akhirnya semuanya merugi. Terus yang ketiga, jatuhnya martabat seseorang. Islam memandang kerja adalah hal mulia, bahkan sebagian dari suatu ibadah. Tapi kalau orang udah kerja keras tapi tenaga habis, waktunya terpakai, terus upahnya nggak dibayar, itu rasanya bukan cuma capek fisik, tapi juga harga diri kayak diremehin. Terus yang keempat, dampaknya bukan cuma ke dia pribadi, tapi bisa ke keluarganya juga. Karena uang dari hasil kerja itu kan dipakai buat makan, bayar sekolah anak, kesehatan, dan juga kehidupan pribadi lainnya. Kalau upah diselewengkan, yang kena bukan cuma pekerja, tapi orang-orang yang ditanggungnya juga ikut terdampak. Dan disinilah kita sadar, ujrah itu bukan soal angka, tapi ujrah itu soal nilai penghargaan, nilai keadilan, dan juga nilai kemanusiaan. Nah, kalau ujrah rusak, maka rusak juga hubungan kerja dan rusak juga sistemnya. Jadi, ujrah itu bukan hanya sekedar konsep ekonomi, tetapi ia adalah nilai. Dan ketika nilai itu hilang, kita akan menciptakan dunia kerja yang penuh ketimpangan terhadap pekerjanya. Nah, setelah semua ini, aku cuma ingin mengajak satu hal sederhana. Jadilah generasi yang paham haknya dan juga paham atas kewajibannya. Kalau kamu kerja, kamu juga berhak atas ujrah atau upah yang layak yang sesuai sama usaha kamu. Begitu juga kalau kamu mempekerjakan orang lain, maka hormatilah hak mereka sebagai pekerja dengan baik. Kasus pada PT Surya Energi Indotama adalah salah satu contoh nyata
bahwa urusan upah kalau disepelekan bisa berdampak besar, baik untuk perusahaan, pekerja, maupun keluarga mereka. Pada akhirnya, dunia kerja yang adil bukan hanya tentang aturan dan angka, melainkan tentang penghargaan terhadap manusia, terhadap waktu, tenaga, dan martabat. Ujroh atau upah bukan sekedar nominal di atas kertas, tetapi hak yang harus dijaga, ditunaikan, dan dihormati. Karena setiap keringat memiliki nilai, setiap usaha mempunyai harga, dan setiap pekerja berhak mendapatkan biaya yang layak. Jadi, sebelum video ini berakhir, mari kita renungkan. Jika kita ingin dunia kerja yang adil, menurut kalian apakah kita sudah menghargai ujrah sebagaimana semestinya?